Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, pria itu menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia juga berada di dalam formasi. Sial, kapan dia membentuk formasi sebesar itu? Keterkejutan melintas di mata pria itu dan berkata dengan heran. Seluruh batasan formasi berputar-putar dengan gila-gilaan dan energi kekerasan menyebar darinya, seolah-olah menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalam formasi. Sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Saat ini, Shen akhirnya pulih dan segera mundur dari formasi. Formasi tersebut meledak menjadi cahaya merah, mengembunkan bilah cahaya yang tak terlihat dan melesat ke arah pria itu. Melihat ini, pria itu menarik dirinya dan mencoba mundur dari formasi. Shoyan yang telah mendapatkan kembali ketenangannya mengabaikan luka-lukanya. Matanya tiba-tiba berubah seiring waktu. Api putih menyebar dari tubuh Shoyan, menutupi seluruh dunia dan mengelilingi formasi di lautan api. Domain Baiyan. Ini adalah kekuatan yang dulu mengharuskan Shoyan menggunakan nafas Baiyan. Shoyan saat ini sudah memiliki domain dewa abadinya sendiri dan menggunakan Baiyan untuk memperluas domain dewa abadinya. Seketika, pria yang baru saja mundur itu langsung membeku di tempatnya. Tatapannya kosong dan tubuhnya diam seperti patung. Jelas, Shoyan telah menggunakan seluruh kekuatan untuk dengan paksa mengendalikannya dalam formasi selama 5 tarikan nafas. Bilah cahaya bersiul menembus tubuh pria itu dan seluruh tubuhnya langsung berlumuran darah. Terkena serangan dalam keadaan di mana tidak memiliki pertahanan apapun. Pria itu langsung terguncang dan hampir roboh. Di sisi lain, Shen menggertakkan giginya dengan kuat. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Shen segera mengangkat kedua tangannya untuk memadatkan teratai api Buddha 3 warna. Namun, Shen tidak segera membuangnya di luar formasi. Teratai api itu tetap menggantung di telapak tangannya. Untuk membunuh keabadian dewa tingkat keempat, dia harus cukup memusatkan kekuatan teratai api. Meskipun dia sendiri akan terkena dampak dari ledakan tersebut, ini akan menjadi gerakan membunuh yang kuat. Shoyan tahu bahwa dia tidak dapat menang tanpa harga yang mahal, dan dia tidak dapat ragu. Kalau tidak, jika kesempatan itu terlewatkan, tidak akan ada peluang untuk membunuh orang ini. Kekuatan 6 keinginan, 7 tinju pembunuh. Teratai api Buddha, meledak. Guntur ekstrim membawa sosok Shoyan menukik dan memasuki formasi. Pada saat ini, pria itu menderita luka berat dan matanya masih dalam keadaan linglung. Tepat saat dia baru saja mendapatkan kembali kesadarannya. Siluet api 3 warna sudah terpantul di matanya yang melebar. Wajah pria itu penuh amarah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menenang. Seluruh tangan Shoyan yang mengandung kekuatan besar, serta membawa teratai api 3 warna, langsung menghantamkannya tepat ke dada pria itu. Suara teredam dan suara ledakan yang dahsyat tiba-tiba terdengar. Pria itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan api yang dikompres secara ekstrem menimpanya dengan keras. Sebelum formasinya menghilang, semua kekuatan penghancur juga membombardir pria itu. Sungguh sulit dibayangkan, orang ini sebenarnya memiliki peluang untuk membalikan keadaan dalam waktu sesingkat itu. Dia juga memiliki banyak metode untuk mengejutkan keabadian dewa tingkat keempat. Tianwu tampak terkejut. Mungkinkah dia benar-benar dapat membunuh keabadian dewa tingkat keempat ini? Beruang putih bertanya dengan penasaran. Untungnya aku tidak bertarung terlalu keras saat itu. Orang ini ternyata sangat kuat. Buaya Tairan berkata dengan ngeri setelah menyaksikan pemandangan di depannya. Dia yakin bahwa bahkan jika mereka bertiga bergabung untuk melawan Shoyan, dia mungkin akan berakhir dengan dipanggang hidup-hidup oleh Shoyan. Tianwu lalu berkata, kekuatan tingkat kedua seharusnya dicapai melalui beberapa metode lain, tetapi ledakan kekuatan tempurnya jauh melampaui itu. Dia seharusnya sudah tinggal di keabadian Kaisar selama beberapa waktu. Hanya saja, dengan serangan putus asanya, masih mustahil untuk membunuh orang kuat yang telah mencapai transendensi tingkat keempat. Gumam Tianwu. Pada saat ini, kedua sosok di medan pertempuran melesat ke arah yang berbeda hampir pada waktu yang bersamaan. Satu orang berakhir dengan menyedihkan, dadanya benar-benar cekung, penampilannya tampak pucat, dan kerangka di tubuhnya tampak patah. Orang ini adalah Taisu. Yang lainnya adalah Shoyan yang mengalami serangan balik. Kondisinya juga tampak tidak jauh lebih baik. Salah satu lengannya hampir hancur dan yang tersisa hanyalah tulang putih. Pakaiannya compang-camping dan dia tampak menyedihkan. Bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak terluka parah. Namun tidak ada yang tewas. Bagaimanapun, cukup sulit untuk membunuh keabadian Kaisar, apalagi keabadian dewa. Keabadian dewa tingkat keempat bukan hanya kekuatan untuk mengontrol aturan, tetapi juga kata transenden.
Jika seseorang ingin membunuhnya, seseorang bahkan tidak dapat menghancurkan jiwanya karena dia sudah menjadi jiwa yang transenden. Orang ini sudah memiliki tubuh yang transenden. Bahkan jika sekarang dia sudah mati, dia masih dapat dibangkitkan. Tianwu selalu berdiri diam dan mengawasi. Trio buaya Tyrant di belakangnya mengikuti apa yang dikatakan Tianwu dan mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Tianwu, meski pria Taisu itu diambang cedera serius, aura yang dia pancarkan masih sangat kuat. Hampir segera Tianwu selesai berbicara, pria itu tiba-tiba berhenti. Terlepas dari tubuhnya yang terluka parah, dia melancarkan badai dan meraung ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pucat, salah satu lengannya hancur. Tetapi untungnya dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Ketika badai dari pria itu melanda, guntur mengembun di bawah kaki Xiaoyan dan dia menghindar sebelum badai tiba. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan mampu mengalahkanku hingga cedera serius. Tapi itu saja untuk saat ini. Formasi dan semua seranganmu sebelumnya tidak lebih dari sedikit menunda kematianmu. Sekarang, aku tidak percaya kamu masih punya kekuatan untuk menghentikan teknik melolong ilahiku. Pria itu membuka mulutnya dan melancarkan serangan sonik lagi. Ini adalah serangan yang tidak bisa dihindari Xiaoyan karena area yang dicangkupnya terlalu luas. Kecuali Xiaoyan langsung berpindah ribuan kaki jauhnya. Namun itu jelas tidak mungkin. Ketika suara itu keluar, 7 lubang Xiaoyan mengeluarkan darah dan seluruh tubuhnya bergetar. Jiwanya seolah-olah seperti keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, bayangan dewa besar memadat kembali di depan Xiaoyan, di atas kepalanya. Bayangan itu mengepalkan kedua tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang tidak bisa menghindar langsung terkena pukulan itu. Meskipun dia adalah keabadian fisik bintang 5, dia tidak dapat menahan kerusakan seperti itu. Tubuhnya terpelintir dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Lengannya baru saja pulih, kini seluruh tubuhnya jatuh ke dalam situasi kehancuran yang lebih parah. Pria itu mencibir. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dadanya yang cukup berangsur-angsur pulih. Kamu sebenarnya bisa menahan salah satu pukulanku. Kekuatan fisikmu cukup hebat. Pria itu mengulurkan telapak tangannya dan mencengkram leher Xiaoyan yang berlumuran darah. Melihat hidup dan mati Xiaoyan ada di tangannya, pria itu menggertakkan giginya. Jelas sekali bahwa rangkaian serangan Xiaoyan barusan hampir mengalahkannya. Dan itu membuatnya sangat marah. Siapa namamu? Aku sudah lama berada di sini untuk menyelusuri seluruh kehampaan. Namun aku tidak tahu bahwa masih ada harimau yang berjongkok. Ah, itu saja. Nama tidak penting lagi. Siapapun kamu, pada akhirnya kamu menjadi orang yang akan mati. Pria itu awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi sepertinya dia merasa itu tidak pantas. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Jika dia tidak membunuhnya, dia hanya menunda-nunda mimpi indahnya. Segera, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk meremukkan leher Xiaoyan. Dia bahkan siap menggunakan anginnya sendiri untuk menerbangkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi debu. Mata Xiaoyan menunjukkan keengganan. Bagaimana dia bisa rela mati di sini? Tetapi bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk menggunakan pagoda emas. Secara logika, dalam situasi ini, seseorang biasanya akan datang menyelamatkanku. Xiaoyan tersenyum pahit, tapi di mata pria itu, senyuman Xiaoyan adalah ejekan baginya. Karena kelima jarinya yang dia kerahkan dengan sangat keras saat ini sepertinya membeku dan tidak bisa bergerak. Benar saja, ada seseorang di sini. Hehehe. Semuanya di luar dugaan Xiaoyan, tapi semuanya tampak sesuai ekspektasinya. Dia menduga seseorang akan muncul untuk menyelamatkannya. Tetapi bahkan Xiaoyan tidak dapat menebak siapa yang akan mengambil tindakan kali ini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.